warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Eli Iriani, CGV Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksi nyata modul 2.2.A.10 pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita dapatkan pada hari ini akan dapat memberikan hasil maksimal kepada kita dan pembelajaran kita akan lebih bermakna bagi kalian semua. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama yang masing-masing. Doa mulai. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Ivan Riyadi. Apa kabarnya? Sakit? Apa tanpa keterangan? Semoga Ivan Riyadinya akan segera masuk ya. Kalau dia sakit, kita doakan agar temannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan agar dia bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan semangat dan motivasi kita dalam belajar, kita akan melakukan sapaan, namanya sapaan pembelajaran hari ini. Jadi kalian ikuti instruksi dari Ibu Eli dan ikuti jawab dengan penuh semangat dan antusias. Oke? Bisa sambil berdiri juga? Silakan. Dengan penuh semangat biar maju. Oke ya. Kita mulai. Siapa murid yang antusias? Kami murid yang antusias. Siapa murid yang hebat? Kami murid yang hebat. Apa kabar antusias? Antusias, semakin antusias. Apa kabar hebat? Hebat, semakin hebat. Oke, hapus untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Proses pembelajaran kita, Ibu tanya itu sebelum memulai proses pembelajaran, kemarin kita belajar apa? Belajar materi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, sehubungan dengan itu, ini adalah sambungan dari materi yang lalu. Materi kita sekarang ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, itu untuk mempertahankannya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih banyak sekali penjajah yang berusaha untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Ya,
Kemudian pada hari ini kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan jenis-jenis perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat menganalisis perbedaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara melalui jalur fisik dan yang kedua melalui jalur diplomasi. Kemudian yang ketiga, kalian akan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian nanti di depan kelas sesuai dengan minat kalian masing-masing. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran pada pagi hari ini, teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi penilaian sikap kalian itu Ibu Eli ambil melalui keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi berdiskusi kelompoknya aktif, jangan hanya menjadi orang yang pasif, biar nilai sikapnya menjadi bagus. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan selama berkelompok ya. Jadi ada proses berkolaborasi, ada proses bergotong royongnya. Jadi karena kolaborasi dan gotong royong itu sehingga nanti nilainya akan besar ya. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan itu penilaian kalian presentasi di depan kelas ini. Ya, semuanya aktif mempresentasikan, jangan hanya terfokus pada 1 atau 2 orang, semuanya terlibat aktif sehingga nilai kalian baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan akan memperoleh hasil yang baik. Kemarin Ibu Eli sudah menganalisis kalian menjadi 3 kelompok belajar ya. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Ya. Sekarang duduknya silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing, dipersilakan. Kelompok visual di sebelah kiri saya, kelompok auditori di tengah-tengah, dan kelompok kinestetik ada di sebelah kanan Ibu Eli. Silakan. Mendiferensiasikan konten pembelajaran. Untuk kelompok visual, materi sudah Ibu Eli share ke grupnya, ke grup IPS. Kalian silakan tonton materinya, amati, catat apa saja yang tercantum dalam materi itu, biar tidak mengganggu aktivitas kelompok yang lain. Pasang headsetnya, ya, untuk kelompok visual. Untuk kelompok auditori, materi akan kalian dengarkan dalam bentuk suara melalui suara yang keras sudah kita masukkan nanti di speaker ini ya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, materi pembelajaran sudah Ibu Eli tempel di sini, di belakang sudah saya tempel di belakang sini. Kemudian sudah saya tempel juga di dinding sebelah sini dan mengamati kontennya masing-masing, konten materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan dimulai, waktunya 15 menit. Ini kelompok kinestetik sedang melakukan pengamatan terhadap materi-materi yang ditempel di dinding, mengamati materi-materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kelompok kinestetik ini nanti akan bergerak ke samping dinding sebelah sana dan akan bergerak ke depan. Kelompok visual sedang mengamati video melalui HP mereka, sedang mengamati video, sedang mencatat apa yang tertera dalam video tersebut. Kelompok auditori dengan konten mereka mendengarkan melalui telinga. Kelompok kinestetik sedang bergerak menuju ke samping dinding kelasnya untuk mengamati materi pembelajaran. Kelompok audio masih dengan kegiatan mendengarkan rekaman. Kelompok visual mengamati video materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kelompok kinestetik sedang bergerak keluar kelas untuk mengamati materi-materi yang ditempel di taman depan kelas mereka. Mereka terlihat asik mengamati materi-materi tersebut, menganalisisnya, kemudian melakukan pencatatan-pencatatan penting. Saya jelaskan dulu secara garis besar, secara singkat ya, bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu terdiri dari dua. Yang pertama perjuangan fisik dan yang kedua perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik terbagi menjadi 10 ya. Kemudian perjuangan diplomasi juga terbagi menjadi 10. Coba Ika bacakan perjuangan fisik nomor 1 sampai nomor 5. Hanya peristiwanya saja ya. Tanggalnya usah. Silakan. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 20 Oktober 1945. 2. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 3. Pertempuran Medan area 10 Desember 1945. 4. Pertempuran Ambarawa 21 November 1945. 5. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1945. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk temannya yang sudah membacakan. Kita beri aplaus dulu untuk temannya yang sudah membacakan. Kemudian perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi juga dibagi menjadi 10. Coba Amelia baca nomor 1 sampai nomor 5. Perundingan pendahuluan di Jakarta 10 Februari 1946. 2. Pertemuan Honje-Vermeulen 14 sampai 25 April 1946. 3. Perundingan Jakarta 7 Oktober 1946. 4. Perundingan Lingkarjati 10 sampai 15 November 1946. Komisi 3 Negara KTN Agustus 1947. Untuk mereka berdua. Jadi secara garis bawah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu dibagi menjadi 2, fisik dan diplomasi. Fisik artinya perjuangan itu terjadi melalui bentrokan fisik, adu senjata, adu kontak, ya. Kemudian diplomasi, perjuangan yang dilakukan melalui jalur perundingan, melalui meja-meja perundingan dengan pihak ketiga sebagai penengahnya. Akan mengerjakan LKPD yang sudah saya bagi ya. Ini LKPD ada soal-soal di dalam sini dan ini ada amplop di dalam sini ya. Nanti di dalam sini ada gambar seperti ini ya. Gambar peristiwa mempertahankan kemerdekaan, gambar-gambar, kemudian nama peristiwanya apa, masuk ke fisik atau diplomasi, dan ini penjelasannya atau deskripsinya. Semua isinya ini terdapat dalam amplop ini, jadi silakan dipilah. Ya. Oke, kita silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Masing-masing kelompok sedang menyelesaikan LKPD mereka masing-masing. Kelompok auditori, kelompok kinestetik, kelompok visual. Anak-anak, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai ya. Sekarang sebelum melanjutkan ke sesi presentasi ke depan kelas, kita akan menghentikan sejenak aktivitas kita untuk melakukan kegiatan stop, untuk mengembalikan pengendalian diri kita, emosi kita biar lebih stabil lagi ya. Jadi kita mulai untuk melakukan teknik stop. Semuanya duduk di kursinya dalam posisi duduk siap. Duduk siap, jangan duduk santai, duduk siap. Tetapi duduk siapnya tidak dalam artian tegang ya, nyantai, relax. Lepaskan semua tangannya dari aktivitas-aktivitas, tidak ada yang memegang apapun. Letakkan kedua tangannya di atas pahanya, di atas pahanya.
ikuti perintah Ibu Eli, ikuti instruksinya dengan baik. Biar lebih nyaman, bisa sambil memejamkan matanya, ikuti perintah saya. Ya. Kita mulai. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rilekskan seluruh anggota badan kalian, bahu kalian, tangan kalian, perut kalian, dan anggota tubuh yang lainnya. Tarik napas dalam, rasakan napas masuk, hembuskan perlahan-lahan, rasakan napas keluar. Kegiatan selesai, silakan buka matanya kembali. Oke. Apa reaksinya setelah kita melakukan aktivitas stop? Ada yang bisa jawab? Ya, Rizky? Pikiran jadi flash, tenang, santai, tidak ada tekanan pikiran, dan juga enteng jadi untuk bernafas dan untuk memulai belajar kembali. Oke, terima kasih. Memulai lagi kegiatan kita, press kembali. Oke, sekarang coba satu orang ke depan. Ada yang bersedia? Perempuan? Satu perempuan coba depan. Coba, siapa? Henny. Maju dulu ke depan. Henny, oke. Maskernya bisa dilepas. Oke, semuanya fokus ke depan dulu, fokus ke Henny. Kita ice breaking dulu. Ya. Kita ice breaking dulu. Kita ice breaking tebak-tebakan nih, tebak-tebakan ya. Henny akan memperagakan satu ekspresi wajah atau mimik. Ya. Mimiknya seperti apa? Kalian nanti menebak ekspresi wajah Henny ini ekspresi wajah apa? Ya, silakan Henny satu ekspresinya, bisa ekspresi marah, bisa ekspresi sedih, atau ekspresi lucu, ya. Atau ekspresi yang bingung. Silakan ekspresikan satu mimik wajah, dan yang lain bertugas menebaknya. Silakan dimulai. Nah, silakan tebak ekspresi apa? Tertawa, benar dah ini? Benar, hapus untuk kita semua. Kalau tadi kita melakukan kegiatan stop, ya, kita akan melanjutkan kembali aktivitas kita dengan pikiran yang lebih tenang, lebih fresh lagi untuk melepaskan beban kita. Kita lanjutkan aktivitas kita untuk presentasi ke depan kelas. Auditori yang akan menampilkan hasil diskusi mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan nama kami. Saya Karastia Putri. Saya Jasmine. Saya Eka Rahmawati. Saya Indosari. Akan membacakan hasil presentasi kami sebagai berikut. 1945 menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia. Perang Dunia Kedua menjadi babak akhir. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Rushdie Hussein merupakan sejarawan proklamasi bangsa Indonesia dalam peristiwa. Hasil yang tercapai pada hari ini merupakan hasil perjuangan di masa lalu. Setelah kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus
Jakarta 1945 merupakan sekutu sebagai pemenang dunia. Kedua, mulai bergegas akan melakukan invasi wilayah-wilayah jenderal besar. Sekian hasil presentasi kami sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok auditori. Setelah melakukan proses pembelajaran pada hari ini, ya, kita sudah melakukan presentasi ke depan. Sekarang coba siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Nabila mungkin bisa? Silakan Nabila. Tentang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peperangan yang sangat tragis dan memakan korban yang banyak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga negara ini dengan baik dan dari pemberontak yang ingin mengambil negara kita. Oke, terima kasih Nabila sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi berikan aplaus untuk Nabila. Jadi bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan di tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan suatu proses yang sangat panjang, penuh dengan perjuangan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi, sehingga hingga hari ini kita dapat merdeka seperti sekarang ini. Jadi kita harus dapat mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran kita pada hari ini kita review sejenak. Bagaimana cara pembelajaran kita? Apakah metodenya cukup bagus atau seperti apa? Metodenya? Metodenya sangat bagus. Nanti barangkali di berikutnya bisa kita lanjutkan seperti ini untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar, semangat kalian dalam belajar, ya. Kemudian pengalaman apa yang kalian dapat pada hari ini pembelajaran ini? Pengalaman apa? Ambil mungkin bisa? Pengalaman yang menyenangkan dapat berkolaborasi bersama teman-teman menyelesaikan tugas. Pendapat kalian, apakah penting kita mempelajari materi pada hari ini? Sangat penting. Alasannya kenapa? Karena untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan proklamasi, ya. Jadi kalian mengetahui arti penting pejuang-pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaannya hingga kita menikmatinya pada saat ini. Oke, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking sejenak untuk merilekskan kita kembali. Kemudian kita tutup pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus untuk kita semuanya. Lakukan ice breaking penutup dengan menghitung dengan boom, ya. Hitungan ke 1, 2, kelipatan 3 ganti boom, ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kolaborasi di antara kita untuk melakukan pengendalian emosi kita dan pengendalian diri kita dengan sebaik-baiknya, konsentrasi dan fokus kepada emosi kita dan pikiran kita, karena ini bisa dicapai dengan fokus, ya. Siap, mulai. Jadi konsentrasi dimulai. 1, 2. Boom. Lima. Keluar. Out. Oke. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Siap. Konsentrasi dimulai. 1, 2. Boom. 4, 2. Oke, jadi demikian. Ini memerlukan konsentrasi, ya. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah saya merasa sangat senang dan bersemangat karena melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional menjadikan siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran IPS yang saya tempuh. Di mana selama ini pembelajaran IPS selalu identik dengan pembelajaran yang membosankan, penuh dengan hafalan dan hafalan.
Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, maka pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna, mengasihkan, menyenangkan, karena siswa merasa kebutuhan belajar mereka terpenuhi sesuai dengan profil belajar, minat, dan bakat yang mereka sukai dan mereka kuasai. Dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata, saya mendiferensiasikan profil belajar murid ke dalam 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di mana untuk gaya belajar visual, saya meminta murid untuk membawa handphone dan headset untuk menyimak video yang saya share di WA Group IPS. Untuk auditory, saya memutarkan rekaman suara tentang materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui handphone saya dengan memperbesar suara menggunakan speaker Bluetooth. Dan untuk kinestetik, saya menempelkan materi dan gambar pada sudut kelas dan lingkungan di luar kelas. Sementara untuk pembelajaran sosial emosional, saya memasukkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri melalui berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kesadaran sosial dengan mendoakan teman yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan. Dan pengelolaan diri melalui emosi dan fokus melalui safari, yaitu sapaan pembelajaran hari ini ke dalam kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti, saya memasukkan kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan berelasi dengan kerja kelompok dan diskusi kelompok. Di tengah-tengah proses pembelajaran, sebelum melakukan presentasi, saya mengajak murid untuk melakukan kompetensi kesadaran emosional dengan kesadaran diri dan pengelolaan diri melalui teknik stop dan ice breaking, dengan tujuan agar murid menjadi lebih rileks, dapat melepas ketegangan, dan menjadi bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran hingga selesai. Dan di bagian penutup, saya menerapkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dengan meminta murid melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Kemudian untuk rencana perbaikan di masa yang akan datang, maka yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional sangat bagus kita terapkan untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa, dapat menjadikan murid bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dampak positif pada murid dapat menumbuhkan kontrol diri yang baik dalam melakukan semua aktivitasnya. Kedepannya, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional akan saya implementasikan pada kelas yang saya ampu agar dapat menciptakan suasana baru dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga akan terbentuk insan yang cerdas dan berkarakter yang dapat menjadi SDM atau sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian refleksi pembelajaran yang dapat saya lakukan atas pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran dan sosial dan emosional. Saya berharap agar pembelajaran ini akan dapat menjadi inspirasi bagi banyak guru yang lain untuk melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Demikian, salam dan bahagia.